and I looked down and there was a lot of scratches all over my knee. There must have been a... Terungkap sosok misterius di balik boneka yang menggegerkan siaran langsung di sebuah stasiun televisi. Toots organ bergerak sendiri tak membuat gentar seorang penelusur horor. Namun ada suatu hal membuatnya lari tunggang langgang. Apa yang terjadi? Bersama saya Bimo Kusumo, inilah Misteri Dunia. Tiba-tiba kursi goyang yang diduduki boneka tersebut bergerak sendiri, yang membuat semua yang ada di situ tercengang. Visualisasi yang saya dapat nih seperti ini nih. Ini seperti ini, bentuknya itu seperti perempuan memakai pakaian pengantin ya. Terus juga dia itu tingginya hampir 2 meter di acara itu. Dan tangannya ini sebetulnya memegang kursi itu, memegang kursi goyangnya itu, tangannya ini. Terus wajahnya ini itu seperti ini nih, wajahnya seperti boneka, seperti manekin. Terus tangan-tangannya itu seperti manekin. Jadi makhluk inilah yang menghuni tubuh boneka itu sama kursi goyangnya itu. Dan dia ini makhluk ini tuh nggak suka sama keberadaan pria. Dia itu nggak suka sama keberadaan pria di situ. Jadi seakan-akan dia ini makhluk ini mewakili rasa sakit penderitaan perempuan. Para sang penelpon berubah seolah ada makhluk lain yang mengambil alih pembicaraan tersebut. Bismillah. 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 Hal ini terlihat dari mulai tertawanya hingga suaranya yang menyeramkan. Carry on inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, What you are going to say to Allah Ta'ala? Untuk yang ini, yang di telepon itu saya menangkapnya energinya itu mirip banget sering terjadi pada kasus-kasus orang-orang yang kesurupan dan saat ditanyai itu dia langsung masuk ya. Dan makhluknya itu seperti ini nih. Ini seperti ini makhluknya itu. Dia memiliki bibir yang besar, terus tanduk, dan rambutnya itu bukan seperti rambut-rambut kita ini, tapi diselimuti dengan api. Terus lehernya itu diselimuti dengan api, tangannya bentuknya itu lebih mirip kera ya, lebih mirip kera. Tapi saya ini melihat makhluk ini itu sebangsa dengan jin ifrit. Dirinya. Dia itu sudah berapa kali sebetulnya memberitahu kepada orang yang di depan gelas itu, kayaknya dia itu tertarik untuk memberitahu sesuatu, tapi nggak notice, orang itu nggak notice, nggak peduli ya. Nah itu setelah dia geser di siaran langsung gitu kan, akhirnya kan semua orang melihat gitu kan. Oh my God. Para YouTuber ini boleh dibilang memiliki nyali yang sangat tinggi. Mereka sering menelusuri destinasi angker seorang diri, menguak misteri dan histori, dan pastinya mencari bukti dan fakta supernatural. Dahulu tempat ini merupakan sekolah menengah Bai Sueting Hutai di distrik Dongsu, kota Fusun, China. Sekolah ini terletak di atas kuburan massal. Di awal pembangunan sekolah, banyak tulang yang digali. Namun karena jumlahnya terlalu banyak dan dalam, sekolah ini pun akhirnya dibangun dengan sisa-sisa tulang yang masih terpendam. Awalnya sebelum sekolah itu didirikan, saya melihat visualnya itu sebuah kuburan massal. Kemudian memang ada tempat-tempat di bagian sekolah itu yang digunakan untuk mengubur orang-orang yang dieksekusi. Jadi kayak ini contohnya, dia itu kepalanya seperti tangan diikat dan dia ditembak. Terus setelah dia dieksekusi, itu langsung dimasukin, dijeblosin aja ke dalam tanah gitu. Benarnya terjadi. Sebelum dia melanjut eksplorasi ke lantai atas,
itu makhluk itu sudah ada di ruang tengah, sudah ada di ruangan tengah di lorong itu, sudah duduk di situ dengan posisi seperti ini, nih seperti ini. Kemudian yang waktu ada suara-suara itu, suara seperti alunan organ ya, alunan organ itu dia lihat bayangan. Saya itu menemukan sosoknya seperti ini nih, tapi dia menghadap ke belakang, wajahnya pucat. Dia itu, saya nggak tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, tapi memakai baju kardigan seperti ini, terus dengan mata yang mengeluarkan seperti darah ya. Pemilik sebelumnya meninggalkan rumah ini karena tidak betah dengan gangguan-gangguan goib yang menimpanya. Di situ dulu pernah ada dilakukan ritual satanisme lah, seperti semacam ritual, mereka berkumpul di situ dan banyak sekali dia mengorbankan orang gitu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi visual yang saya dapat dari pergerakan toren itu wujudnya seperti ini. Ini wujudnya seperti ini. Dia itu wujudnya seperti wanita. Terus ada lambang nih di dahinya ini seperti bintang terbalik. Matanya seperti nggak ada ini ya, nggak ada warna hitamnya ya, putih semua, badannya pucat. Terus juga ada coretan-coretan lambang di ininya, di sekujur tubuhnya ini, dan memiliki 4 tangan. Karena ada lambang ini, ada lambang satanik di dahinya ini, jadi saya berpikir bahwa sebetulnya makhluk inilah yang selama ini dipuja oleh tanah itu, oleh orang-orang yang melakukan ritual di tanah itu. Namun benarkah demikian adanya? Ini saya gambarkan visualnya seperti ini. Ada sosok perempuan seperti ular, besar sekali, dan ritualnya ini dilakukan oleh 4 orang nih, 4 orang. Ini paranormalnya atau yang juru kuncinya yang melakukan ritual di rumah itu. Terus ada perempuan muda, tapi dia mengandung seorang anak, seorang bayi. Di belakangnya ini saya tidak tahu ini siapa, tapi ini seperti 2 orang yang mengawal. Sepertinya dia yang memiliki rumah itu, seperti itu pertama kalinya. Tapi saya tidak tahu ya itu siapa. Dan karena ritual ini, ritual pesugihan ini, akhirnya energi rumah itu menjadi energi yang tidak baik.